yanqulani an millatil islami wa sabilul haqqi bainahuma li ahlil qiblah. Merasa aman dan berputus asa, keduanya itu bisa mengeluarkan dari agama Islam. Wasabilul haq, dan jalan kebenaran itu bainahuma, antara keduanya, antara aman dan antara enggak terlalu aman dan enggak terlalu putus asa, antara aman dan antara Ini untuk ahli kiblah, untuk kaum muslimin, Dan itulah insyaallah seorang hamba yang mukmin, yang muslim, hendaknya dia memiliki al-aman dan memiliki al-iyas. Bainahuma, di antara keduanya, bainal aman dan bainal al-iyas. Qala al-musannif rahimahullah, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Wal qunutu min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Huma, keduanya, apa keduanya itu? Al-aman wal qunut, termasuk akidahnya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu merasa aman dari makarnya Allah dan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu termasuk akidahnya orang-orang kafir. Masya Allah. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati. Mana saya di sini? Mereka ini siapa? Orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan ketemu sama Allah. Mereka ini sifatnya bagaimana? Ya'isu min rahmati, berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena berputus asa dari rahmatnya Allah, jatuhlah dia dalam ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Intinya yang berputus asa dari rahmatnya Allah, dari ampunannya Allah, dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Wa qala subhana ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw, janganlah kalian itu berloyalitas, berkasih sayang kauman, dengan suatu kaum. Kaum ini bagaimana? Ghadiballahu alaihim, Allah memurkai mereka. Bagaimana sifatnya? Qad ya'isu minal akhirah, sungguh mereka ini berputus asa dari perkara-perkara akhirat. Berputus asa. Jadi berputus asa dari perkara-perkara akhirat. Sudah berputus asa dari rahmatnya Allah, dari ampunannya Allah. Kami ini pasti masuk ke dalam surga. Berputus asa. Jadi berputus asa dari perkara akhirat, artinya enggak mengharap surga, enggak mengharap apa, karena sudah melihat dirinya itu berbuat maksiat. Kama yaisal kufar min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir itu juga termasuk penghuni surga, penghuni kubur-kubur yang itu, dia juga berputus asa. Intinya di sini, putus asa adalah sifatnya kaum yang Allah murkai dan termasuk sifatnya orang-orang kufar. Wa qala ta'ala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, tidaklah orang itu berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang itu tersesat, orang-orang sesat. Intinya orang-orang sesat sifatnya berputus asa.
Wa qala azza wa jalla innahu la ya'asu min rauhillah. Sungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmatnya Allah, dari ampunan, anugerah, keutamaannya Allah, kecuali orang-orang itu kafir. Berarti sifatnya orang kafir ya seperti itu. Wa qala subhanahu 'anil amni min makri, dan Allah Subhanahu wa taala berkata tentang orang yang merasa aman dari makarnya Allah, dari tipu dayanya Allah. Allah mengatakan, afa aminu makrallah, apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makarnya Allah kecuali kaum-kaum yang rugi. Jadi intinya orang yang merasa aman dari azabnya Allah, merasa aman dari makarnya Allah, dan putus asa dari surga dan neraka, berputus asa dari rahmatnya Allah, ampunannya Allah, itu adalah sifatnya orang-orang musyrikin, sifatnya orang-orang yang tercela, sifatnya orang-orang yang kita ini ikhwanana barakallahu fiik, yaitu tentang kita ini jangan sampai kita itu merasa aman ya dari ibadah kita, dari amalan kita, dari ilmu yang kita pelajari kita merasa aman lah dari azab Allah. Insyaallah kita nggak diazab oleh Allah karena ilmu kita adalah semuanya nggak akan bisa seperti itu. Kita ini insyaallah merasa waspadalah dengan makarnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ilmu yang diberikan oleh Allah ini sebagai apa? Tipu dayanya Allah kepada kita. Bisa jadi pakaian kita, jenggot kita, atau yang lainnya itu bisa jadi tipu dayanya Allah kepada kita, sehingga kita merasa aman, terus kita itu tidak takut kepada Allah, jatuhlah kita nantinya malahan. Jadi kita harus memiliki sifat yaitu rasa takut dan juga pengharapan. Ya kita mengharaplah dengan kita ngaji, mengikuti jenggot atau yang lainnya itu ya mendapatkan pahala Allah dan mendapatkan surganya Allah. Tapi kita juga harus benar-benar tidak merasa aman dari ini. Orang yang kalau merasa aman itu biasanya sombong, itu lazimnya gitu kata Ibnu Qayyim. Wal maqsudu bil amni wal iyas, dan yang dimaksudkan dengan merasa aman dan berputus asa, yang keduanya ini yang kulani an millati Islam, sifat aman dan sifat iyas yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya huma al-amnu at-tam. Keduanya itu merasa aman secara sempurna. Jadi aman secara sempurna. Sampai enggak ada rasa takut sedikit pun enggak ada. Aman pol dari maksudnya Allah. Lah, sifat inilah akan bisa memindahkan dia dari agama Islam. Dan wal iyas tetap, yaitu apa? Berputus asa secara sempurna. Enggak ada di dalam dirinya itu pengharapan sedikit pun enggak ada. Jadi belum sudah ada. Maksudnya tidaklah tersisa fi qalbil abdi, di hatinya seorang hamba, dzurratun min khauf. Apa dzurrah? Sebiji jagung dari rasa takut itu enggak ada. Satu kinayah, tidak ada di dalam dirinya itu rasa takut sama sekali enggak ada. Au dzurratun min raja'in, atau sebiji jagung dari pengharapan. Nah, qala al-alamatu al-Fauzanu hafizahullah, berkata al-alamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min usul al-aqidati al-islamiyah, termasuk pondasi akidah al-islamiyah adalah al-khauf wa raja, harus takut dan mengharap, takut dan mengharap. Al-khauf lawannya aman, ar-raja lawannya iyas. Wa huma, dan keduanya, keduanya al-khauf war raja min a'zami usulil aqidah, termasuk paling besarnya pondasi akidah,
Bukan sekedar hanya usul saja, bahkan min a'lam, termasuk paling agungnya pondasi-pondasi akidah. Wal khauf war raja'u, dan khauf dan raja' la budda minal jam'i bainahuma. Harus terkumpul di antara keduanya pada seorang hamba. Seorang hamba harus memiliki antara dua ini, al khauf war raja'. La yakfi al-ikhtisaru, tidak cukup al-ikhtisaru membatasi ala wahidin minhuma faqat, pada salah satu di antara keduanya saja. Tidak cukup. Harus dua ini ada pada seorang hamba. Kalau salah satu saja dan yang lain tidak ada, nggak bisa. Nggak bisa, akan ambruk dia. Seorang hamba harus memiliki al-khauf war raja. Ditambah lagi, wala budda ma'ahuma minal mahabbati lillah. Asalnya nomor 3. Dan harus bersama al-khauf war raja mahabbatu lillah. Ada 3 pondasi sekarang bagi seorang hamba. Seorang hamba yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki 3 pondasi. Pertama tadi apa? Al-khauf, yang kedua ar-raja, apa yang nomor 3? Al-mahabbah. Kita ini 3 pondasi ini harus dimiliki oleh seorang hamba. Fala budda, maka harus min hadhil umuri salasa, dari 3 perkara ini. Dari 3 perkara ini. 1. Al-mahabbatu lillah, cinta karena Allah. Wal khaufu minhu, dan takut dari Allah. Wal raja'u li fadli, dan mengharap terhadap anugerahnya Allah. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayu ibadah, harus memiliki 3 perkara ini. Al-khauf, wal raja, wal mahabbah. Faman iqtasara 'alal mahabbati faqat fa huwa sufiyun. Maka barang siapa yang membatasi pada mahabbah saja di dalam beribadah kepada Allah, dia adalah orang-orang sufi. Sufi itu pondasinya 1. Mek senang. Kenapa ente gini? Senang kepada Allah. Kenapa begini? Senang kepada Allah. Jadi inti ini senang. Gak punya khauf, gak punya raja. Khauf mahabbah tau. Tapi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mahabbah saja, maka dia adalah sufi. Itu Ahlussunnah ya, sufi. Fasufiyatu ya'buduna Allah bil mahabbah wa la yakhafun wa la yarjun. Orang-orang sufiyah itu ya'buduna Allah, beribadah kepada Allah dengan modal mahabbah saja. Wa la yakhafun, mereka itu enggak punya sifat khauf kepada Allah dan enggak punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu qailuhum, telah berkata orang yang berkata di antara mereka. Yaqulu berkata qailuhum, orang yang berkata di antara mereka seperti ini. Ana la a'buduhu, saya la a'buduhu, tidaklah beribadah kepada Allah karena tamaan, karena mengharap fi jannatihi, surganya Allah. Jadi saya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena tamaan, mengharap surganya. Wala khaufan min nari, dan bukan karena takut dari neraka. Itu sufi. Mam sudah pernah ketemu ini, Mam? Hah? Gimana ya? Dengar dari siapa? Mereka gitu ya? Ini dikuatkan oleh Pak Imam itu ya, Man. Ya dengar gitu karena sudah, ini sudah tinggi atau anu, Mam? Gak tahu ya. Nah, wa innama a'buduhu lil mahabbati faqat. Sesungguhnya saya beribadah kepada Allah itu hanya modal mahabbah saja. La mengharap neraka, la mengharap neraka, la mengharap surga, wala pahala, wala karena takut neraka, wala azabnya, wala enggak. Sementing aku seneng na Allah lah. Nah kata seneng bi. Kalau gak seneng bi, ya gak ibadah gak seneng. Nah.
Wal iya wa hadza dhalalun, ini adalah kesesatan. Ini adalah kesesatan. Wal iyadu billah, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari ini kesesatan. Wa man abadallaha wa man abadah. Abadah. Wa man abadallaha, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah bil khaufi faqat, dengan modal takut saja, fa'alla minal khawarij, maka dia adalah orang-orang khawarij. Kenapa khawarij? Pelaku dosa besar ada bahkan dikafirkan gara-gara modalnya takut. Pelaku dosa besar dikafirkan. Soalnya modalnya apa? Modalnya takut. Li'annal khawarij, karena orang-orang khawarij akhadu, mereka ini mengambil janibal khaufi, yang segi yang takut saja, wal wa'idi, dan ancaman faqat. Jadi orang-orang khawarij itu mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan takut azabnya Allah, takut dengan ancamannya Allah. Masa Allah takut dengan nerakanya Allah? Takutnya pol mereka dengan itu. Takutnya pol. Karena rasa takut yang juara inilah jatuhlah mereka dalam kesalahan. Karena mereka enggak mengambil ayat-ayat yang intinya adalah raja, hanya mengambil khauf ayat-ayat ancaman sehingga kali itu fakafsaru bil ma'asi. Dengan modal pertama tadi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil al-khauf wal wa'id, inilah mereka mengkafirkan. Dengan sebab itu pelaku maksiat yang ada. Wa man abadallaha, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah birraja, dengan modal mengharap ya wis pada umur murji'ah. Karena masalah maksiat enggak mempengaruhi iman saya ampunan Allah gede. Surganya Allah itu, rahmatnya Allah itu luas. Ampunannya Allah itu juara. Gak masalah. Karena mengambil ayat-ayat yang isinya mengharap kepada Allah, inilah dia tersesat jalannya. Ngerti kan? Nah itulah Masya Allah. Syekh Mustafa di dalam kitabnya beliau, apa itu kan ya? Mafatih, kunci apalah tadi sebelum lalu kan mafatih apa ngono di bab pertama. Mungkin banyak sekali itu kitab ini ngajari kepada kita tatbik masalah fiqhiyah. Di antara tatbik yang pertama, beliau menjelaskan di dalam mengambil ahkam syariah ini tidak boleh mengambil sebagian saja dan dibuang sebagiannya. Berarti diantaranya seperti ini. Kalau hanya mengambil sebagian, maka dia akan tersesat. Di antaranya ini, khawarij ngambil apa? Sebagian ayat saja dan membuang sebagian yang lain. Murji'ah mengambil sebagian saja dan membuang yang lainnya. Jatuh dalam kesesatan. Baik, ana baca intinya Masya Allah. Kitab ini membuka kepada thalib al-ilm untuk masalah kaidah-kaidah ini gimana cara prakteknya. Beliau sebutkan dengan amaliyahnya beliau. Secara amalian beliau menyebutkan itu. Ya alhamdulillah lah, hampir selesai anunya. Jadi intinya beliau menyebutkan kaidah-kaidah, bagus sekali kaidah-kaidahnya berkaitannya. Intinya yang pertama itu dalam menjamak, dalam melihat ahkam fiqh atau akidah, tidak bisa mengambil sebagian dan melempar sebagian. Kalau hanya ngambil sebagian maka dia pasti keliru. Maka disinilah butuhnya jam'u, menjamakkan, mengkompromikan, melihat kutub baina zat wa zat supaya aman daripada kesalahan. Gitu loh ya. Itu tarik yang pertama. Kalau masalah fiqh, lebih fiqh hanya mengambil satu ujung. Lam yuwaffaq, tidak diberi taufik dan dari kebenaran. Butuh pengambilan posisi banyak sekali. Fala minal murji'ah alladzina akhadhu janibal raja' faqat wa taraku janibal khauf.
Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti bagaimana yang benar nanti insyaallah. Subhanallah.